Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jannata hiya ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir Iliyin masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang kemarin telah kita sampaikan ada berapa poin? Ada 17 poin. 16 ya. Ada 16 poin tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tahapan-tahapan tersebut harus ditempuh oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ditempuh oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah agar sampai perjalanannya itu yaitu mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tahapan berikutnya dari tahapan yang harus dilalui agar kita mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah akhlak. Yaitu adalah akhlak. Nah, akhlak ini kalau kita lihat itu kata dasarnya itu terdiri dari 3 huruf itu sebetulnya. Pertama adalah kha, yang kedua lam, dan yang ketiga qaf. Jadi kata dasar akhlak itu adalah khalaqa. Apa khalaqa itu? Menciptakan. Khalaqa itu menciptakan. Nah, nanti dari kata khalaqa itu akan muncul isim fa'il yaitu khaliq. Akan muncul isim fa'il berupa khaliq. Apa khaliq itu? Sang Maha Pencipta, Sang Maha Karya. Nah, kemudian dari kata khalaqa itu akan muncul juga nanti kata makhluk. Dari kata khalaqa itu akan muncul kata makhluk. Apa makhluk itu? Hasil ciptanya Allah atau hasil karyanya Allah. Nah, kalau kita gunakan kata penghubung, katakanlah di posisi bawah itu adalah makhluk, kemudian di posisi atas itu adalah khaliq. Kita di posisi bawah karena memang kita ini kan rendah, bahkan kita ini hina gitu, di hadapan Allah itu. Nah, kemudian kita tempatkan Khalik itu di atas karena memang Allah kan maha tinggi, maha mulia.
Nah, ada kata penghubung di situ, yaitu akhlak. Jadi antara makhluk dengan khalik atau antara khalik dengan makhluk itu nanti kalau kita gunakan kata penghubung itu ada yang namanya akhlak. Nah, artinya begini, bahwa kita sebagai makhluk itu harus berupaya semaksimal mungkin untuk berakhlak, ya, belajar berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus berupaya belajar berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, takhallaqu bi akhlaqillah wa tasawfu bi sifatillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatilah diri kalian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu kita sebagai makhluk itu tidak akan mampu memiliki akhlak seperti akhlaknya Allah. Walaupun kita sebagai makhluk tidak akan mampu memiliki sifat seperti sifat sempurnanya atau maha sempurnanya Allah. Tetapi paling tidak kita harus belajar, harus mengupayakan diri bagaimana supaya kita itu berakhlak seperti akhlaknya Allah dan mensifati diri kita seperti sifat-sifatnya Allah. Umpamanya kan begini, Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pemaaf. Nah, kita pun sebagai makhluk harus belajar menjadi seorang yang pemaaf. Allah itu maha pemberi rizki. Nah, kita pun sebagai makhluk harus belajar untuk menjadi orang yang dermawan. Allah itu kan maha berilmu. Nah, kita pun harus belajar menjadi orang yang berilmu. Allah itu memiliki sifat ini juga, ya, bisa marah dan bisa menghukum juga. Nah, cuman kita harus melihat kapan Allah itu murka dan kapan Allah itu menghukum. Nah, kita pun harus belajar seperti itu. Kapan kita itu marah, kapan kita itu memberikan sanksi kepada orang. Nah, sehingga nanti ketika kita marah itu bukan asal marah, tetapi dilandasi dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Ketika kita itu marah dilandasi dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Umpamanya ada orang yang menghina Allah, di situ wajib marah, itu hukumnya wajib. Ada yang menghina Rasulullah, hukum marahnya itu wajib. Ada yang menghina Al-Quran, hukum marahnya itu wajib. Nah, dan kita pun kalau melihat Allah, memperhatikan, ya, sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, Allah itu marah, gitu, bahkan sangat marah. Tetapi marahnya itu kan ada sebabnya, gitu. Marahnya itu ada sebabnya. Nah, jadi persinggahan ataupun tahapan yang ke-17 daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah akhlak. Yang tentu saja kalau kita bicara tentang akhlak itu kan pembahasannya sangat luas, pembahasannya itu cukup kompleks. Kalau selama ini kan banyak orang memahami
ketika bicara tentang akhlak itu sifatnya horizontal gitu ya, sifatnya antar sesama manusia. Nah ini perlu kita sempurnakan gitu ya. Jadi kalau bicara tentang akhlak itu ada pertama dan utama gitu ya. Kita itu harus berakhlak kepada Allah gitu. Pertama kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana berakhlak kepada Allah itu? Umpamanya kita memuliakan Allah, kita mengagungkan Allah, kita mensucikan Allah, kita memuji Allah. Nah itu akhlak kepada Allah. Kita mentaati perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, kita tidak mensekutukan Allah. Nah itu akhlak kepada Allah. Dan ini akhlak kepada Allah ini, sekali lagi, ini yang harus pertama kali dibangun dan ditanamkan dalam diri kita. Yang harus pertama kali dibangun dan ditanamkan dalam diri kita. Makanya ketika dalam Al-Quran nih, umpamanya dalam surat itu wa innaka la'ala khuluqin adim. Surat apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin adim. Surat Al-Qalam itu kalau nggak salah. Surat Al-Qalam. Surat keberapa Al-Qalam itu? Itu dalam surat Al-Qalam ayat keempat ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adim." Nah, coba lihat halaman 564. Halaman 564. Ada enggak ayat keempat ya? Iya, ayat yang keempat. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Sungguh memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, ini terkait dengan ayat ini dikisahkan itu dalam sebuah hadis ya. Riwayat Al-Imam Muslim. Itu pernah ada seorang sahabat namanya itu Hisam. Hisam ini suatu hari pernah datang kepada rumah Rasulullah, dan di situ ada Siti Aisyah. Kemudian bertanya gitu, kepada Siti Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian waktu itu Siti Aisyah beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Kana khuluquhul Qur'an. Bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin mengetahui seperti apa akhlak Rasulullah, bagaimana agungnya akhlak Rasulullah, bagaimana mulianya akhlak Rasulullah, nah kita tinggal mempelajari Al-Quran saja Pak. Dan Al-Quran itu merupakan firman Allah. Jadi Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak mulia, itu belajar dari akhlaknya Allah dengan cara mempelajari Al-Quran. Nah sama kita pun seperti itu. Kita pun ingin mempelajari akhlak yang agung,
itu akhlak yang dimiliki oleh Allah, kemudian dipelajari oleh Rasulullah, ya kita pun harus mempelajari Al-Quran. Kita itu harus mempelajari Al-Quran. Tentu nanti banyak Pak, banyak akhlak-akhlak yang agung gitu. Makanya kalau kita melihat penafsiran ini Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi sekaligus ini orang yang faham terhadap Al-Quran. Ketika beliau menafsirkan surat Al-Qalam ayat yang keempat tadi, wa innaka la'ala khuluqin adim, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Rasulullah SAW itu mengesahkan Allah dan juga memiliki akhlak-akhlak Al-Quran, mengesahkan Allah dan memiliki akhlak-akhlak Al-Quran. Nah itu yang pertama Pak. Jadi sebelum kita berakhlak kepada yang lain, berakhlak dulu kepada Allah. Nah terkadang hari ini ada yang terbalik gitu ya. Ada pemahaman bahwa yang disebut dengan berakhlak itu hanya sebatas kepada sesama manusia, walaupun terkadang mengabaikan akhlak kepada Allah. Nah ini nggak bagus gitu ya, nggak benar. Jadi yang benar itu perbaiki dulu gitu akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang kedua Pak, yaitu akhlak kita kepada Rasulullah. Akhlak kita kepada Rasulullah. Kita umpamanya memuji Rasulullah, memuji Rasulullah. Tapi tentu dalam batasan bahwa kita itu tetap memposisikan beliau sebagai Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba dan utusan Allah. Jadi jangan sampai nanti menempatkan beliau pada posisi Tuhan gitu. Jadi sekalipun kita memuji Rasulullah, jangan sampai menempatkan beliau pada posisi sebagai Tuhan, tetap sebagai Abdullah wa Rasulullah. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, itu berakhlak. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Umpamanya kan Rasulullah mencintai orang-orang anak-anak yatim, itu Rasulullah mencintai anak-anak yatim. Atau kita mencintai keluarga Rasulullah SAW, mencintai, menghormati, memuliakan istri-istri Rasulullah. Nah itu berakhlak kepada Rasulullah. Nah sehingga nanti ketika kita mewujudkan atau membuktikan akhlak kita kepada Rasulullah, itu tidak hanya cukup dengan ucapan gitu, tetapi harus ada action gitu, harus ada wujud nyata gitu. Di samping ucapan, kita itu harus membuktikan dengan perbuatan kita. Umpamanya kita menunjukkan dalam prakteknya itu kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, bicara akhlak itu adalah bicara akhlak kepada orang beriman. Akhlak kita kepada orang beriman. Jadi sebelum kepada manusia secara umum, utamakan dulu akhlak kita kepada orang beriman, kepada sesama mukmin, Pak.
Nah, yang tentu nanti di kalangan orang beriman juga kan di situ banyak itu Pak, kelasnya itu. Banyak kelas orang beriman itu. Umpamanya ada orang yang beriman itu orang tua kita. Nah, itu Pak. Orang tua kita itu harus lebih didahulukan Pak. Penghormatan kita, cara mengagungkan kita, cara memuliakan kita kepada orang yang beriman sebagai orang tua tentu lebih utama bila dibanding dengan orang yang beriman ini tidak punya hubungan nasab. Jadi orang tua lebih dimuliakan. Kemudian nanti kan ada umpamanya guru-guru kita, ulama-ulama kita. Mereka beriman, kemudian mereka juga dimuliakan oleh kita, dihormati oleh kita. Nah, nanti ada orang yang beriman yang tidak punya hubungan nasab dengan kita. Nah, itu nanti dalam cara menghormatinya, nah tentu kan ada perbedaan di situ, ada perbedaan. Sehingga sering dikatakan begini, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu memiliki hak gitu, memiliki hak dari kita dengan porsi hak yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki hak dari kita itu katakanlah 1 gitu. Ada yang memiliki hak 2, ada yang memiliki hak 3, dan seterusnya. Kan nanti orang yang ada di sekitar kita itu ada orang luar Islam gitu ya, ada orang luar Islam. Tapi mereka tidak mengganggu Islam gitu, tidak merusak Islam, tidak menghina Islam. Itu mereka memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik gitu. 1 itu Pak, 1 hak. Mereka memiliki 1 hak untuk tidak dizalimi, karena mereka pun tidak menzalimi kita, tidak menzalimi agama Islam. Nanti ada juga orang yang memiliki 2 hak. Ini barangkali kita punya tetangga gitu ya. Di satu sisi dia sebagai tetangga, di sisi lain sebagai seorang muslim. Nah, itu. Dia punya 2 hak. 1 hak sebagai tetangga, 1 hak sebagai muslim. Nah, makanya nanti karena dia memiliki 2 hak, otomatis kan ketika katakanlah kita punya rizki gitu Pak ya, itu mereka paling tidak ada perhatian dari kita. Ada juga nanti yang memiliki 3 hak gitu ya dari kita itu. Barangkali umpamanya kan tetangga kita itu 1 sebagai saudara kita Pak. Mungkin paman, mungkin bibi, mungkin keponakan. Kedua dia sebagai muslim, ketiga sebagai tetangga. Nah, 3 hak itu harus mereka dapatkan. Itu minimal. Nah, ada juga yang menjadi tetangga kita itu adalah orang tua kita. Sering kan ada seorang anak itu rumahnya berdampingan dengan orang tua. Nah, itu haknya lebih banyak bila dibanding dengan yang lain. Atau mertua kita, itu haknya lebih banyak bila dibanding dengan orang beriman yang lain. Nah, kita perlu menjalin akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kalau dalam istilah agama disebut akhlakul karimah gitu, atau akhlakul mahmudah. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji.
Yang keempat, nanti ada akhlak kepada sesama manusia. Dalam arti manusia secara umum. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu an-nas, manusia secara umum. Kalau yang ketiga tadi akhlak kepada al-mu'minun atau alladzina amanu. Nah, akhlak kepada manusia itu tadi, Pak, salah satunya adalah barangkali ada manusia di sekitar kita yang tidak memiliki hubungan nasab dengan kita, bahkan berbeda agama dengan kita, tetapi mereka tidak merusak kita, tidak menzalimi kita. Nah, itu kan dibahas ya, dibahas dalam oleh para ulama itu bagaimana berakhlak kepada mereka. Makanya itu kalau dalam surat Al-A'raf itu kan, surat Al-A'raf ayat 199 halaman 176 itu kan, surat Al-A'raf halaman 176 ayat 199 itu. Ayat 199 Al-A'raf ayat 199 halaman 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Nah, ini salah satu akhlak kepada manusia itu adalah memaafkan itu. Memaafkan. Kemudian yang kedua adalah mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Jadi mengajak orang kepada kebajikan itu merupakan akhlaknya Rasulullah. Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya akhlak itu hanya sebatas tersenyum gitu. Hanya sebatas umpamanya berjalan membungkukkan badan. Bukan begitu. Akhlaknya Rasulullah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, perilaku Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Nah, salah satu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah itu adalah mengajak orang berbuat baik, mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bodoh. Tapi tentu di sini terminologi bodohnya ya, atau konsep bodohnya itu harus diluruskan gitu ya. Jadi yang disebut dengan bodoh dalam Islam itu bukan berarti dia tidak sekolah, atau bukan berarti dia tidak bergelar, bukan berarti dia tidak pandai berdebat atau tidak pandai berdiskusi. Orang yang bodoh itu kan sebetulnya orang yang secara lahir dia itu pintar gitu, mengerti banyak hal, tetapi dia menentang apa yang dia ketahui gitu. Seperti Abu Jahal itu kan. Abu Jahal itu kan pintar sekali itu. Bahkan namanya sendiri kan, nama aslinya itu Abal Hakam itu. Abal Hakam. Kalau hari ini Abal Hakam itu bapaknya ahli hukum itu ya. Orang yang ahli hukum. Dan kalau ahli hukum bukan orang sembarangan itu. Beliau seorang tokoh kan di kota Mekah itu. Nah,
Jadi secara intelektual dia pintar gitu. Tetapi kepinterannya itu bukan digunakan untuk menolong Allah, menolong Rasulullah, menolong orang beriman, tetapi malah menghinakan Allah. Nah, dari orang-orang seperti itu kita harus berpaling gitu. Tentu itu kan dengan tahapan-tahapan dan dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi barangkali diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi malah menjadi-jadi. Nah, maka langkah berikutnya adalah berpaling. Nah, itu salah satu bagaimana caranya kita membangun akhlak dengan sesama manusia. Dan akhlak ini merupakan tugas atau misi utama diutusnya Rasulullah SAW. Makanya kan dalam hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ini cukup populer ini Pak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Kenapa kok di situ ada kata-kata liutammima menyempurnakan akhlak? Karena kan sebetulnya para nabi dan rasul sebelumnya mereka pun punya misi yang sama, yaitu memperbaiki akhlak, menanamkan akhlak kepada masyarakat. Nah, makanya Rasulullah itu tugasnya itu adalah menyempurnakan gitu. Sehingga sering diistilahkan bahwa kalau para nabi dan rasul terdahulu itu mereka diibaratkan orang yang membangun sebuah rumah gitu, kayak rumahnya itu bagus, indah gitu. Bahkan barangkali mewah gitu. Tetapi di pojok rumah ada 1-2 batu bata yang roboh, yang hilang gitu. Nah, tugas Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan batu bata yang hilang tadi, menambal yang bolong tadi itu. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat lain, bahwa misi utama para nabi dan rasul itu adalah mengesahkan Allah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Seluruh nabi dan rasul itu punya tugas, punya misi adalah untuk mengesahkan Allah. Makanya kalau bicara akhlak itu tadi, yang utama itu adalah bagaimana berakhlak dengan Allah. Nah, itu yang keempat tadi Pak ya. Yang kelima nanti akhlak kepada sesama makhluk Allah di luar manusia. Umpamanya berakhlak kepada binatang gitu Pak ya. Makanya kan ketika menyembelih hewan, khususnya ketika kita kurban, itu diperintahkan kita itu berbuat ihsan gitu. Berbuat baik ketika menyembelih itu. Umpamanya pisaunya harus tajam gitu Pak, biar tidak menyakiti gitu. Kemudian sebelum disembelih jangan melihat temannya yang sedang disembelih gitu. Nah, ini sing doma sapi kayaknya sarua boga rasa sieun atuh Pak. Babaturan dipencit sakedeung deui urang, eta kan sepor jantung eta ya. Nah, itu harus ditutupi, dihalangin gitu. Itu akhlak itu. Islam itu sampai bicara akhlak sampai ke situ gitu. Kan Nabi mengatakan wa ahsinid dzabhata, dan perbaikilah, sempurnakanlah dalam penyembelihan.
Ada nanti akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, nanti kan akhlak kepada lingkungan gitu Pak ya, akhlak kepada gunung, akhlak kepada sungai, itu perlu diperhatikan. Karena tadi Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Apalagi akhlak kepada manusia banyak Pak. Akhlak terpuji itu umpamanya ketulusan, kejujuran, sportivitas, kerjasama, saling menghargai, saling memaafkan. Nah itu akhlak-akhlak kepada manusia itu banyak. Terutama orang yang paling dekat dengan kita Pak. Nu kadang terakara sama akhlak kepada pasangan hidup itu. Bagaimana akhlak suami kepada istri dan bagaimana akhlak istri kepada suami. Ya seperti sepele gitu. Tapi sangat penting. Dan sering diabaikan gitu. Sering diabaikan. Nah itu kalau bicara akhlak seperti itu Pak. Nah kemudian yang ke-19 Pak, 18 ya 18 tahapan yang harus kita lalui agar kita mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah tawadu itu Pak. Tawadu. Apa tawadu itu? Yaitu merendahkan hati. Rendah hati Pak. Umpamanya kan kalau dalam surat apa itu? Al-Furqan kalau enggak, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Salah satu ciri hamba Allah ya, hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang hidup di muka bumi itu hauna. Apa hauna itu? Rendah hati. Beda nanti kalau alhun itu hina Pak, menghinakan diri. Tapi kalau hauna itu rendah hati. Nah makanya dalam Al-Quran Al-Furqan ayat 63 itu walladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi itu, hidup di muka bumi itu rendah hati. Nah ini bicara rendah hati pun harus lengkap ini Pak. Bicara rendah hati itu bukan hanya rendah hati kepada sesama manusia. Yang paling utama dan pertama itu adalah rendah hati di hadapan Allah. Ini. Jadi jangan sampai di hadapan manusia rendah hati, di hadapan Allah merepan. Jadi pertama rendah hati dulu. Bahkan di hadapan Allah itu bukan hanya wajib rendah hati, wajib rendah diri gitu. Kan beda rendah hati dengan rendah diri itu. Di hadapan Allah itu wajib rendah hati, wajib rendah diri. Bagaimana wajib rendah hati di hadapan Allah? Kita mengakui bahwa diri kita itu makhluk yang hina di hadapan Allah yang maha mulia. Kita mengakui bahwa kita ini makhluk yang kotor di hadapan Allah yang maha suci. Kita mengakui bahwa kita ini makhluk yang miskin di hadapan Allah yang maha kaya.
kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang bodoh di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita ini makhluk yang rendah di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Nah, itu salah satu akhlak, Pak. Seperti salah satu sifat hauna itu rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah. Termasuk nanti pada dalam beribadah itu kan nanti ada orang yang beribadah itu dengan rendah hati, ada juga orang itu yang beribadah dengan sombong diri. Nah itu umpamanya dalam hal beribadah harta, katakanlah zakat, sedekah, ada orang yang merasa bahwa harta yang diberikan itu karena kehebatannya, sehingga muncul kesombongannya. Padahal itu kan hanya amanah yang perlu ditunaikan saja. Pemilik harta sebenarnya kan Allah itu. Sehingga nanti orang yang memiliki kerendahan hati ketika dia zakat, infak, sedekah, dia barengi dengan ketawaduan itu, Pak. Ketawaduan itu. Pak hatur lumayan iya gitu. Manawi ka anggok entong kieu ya Pak lah ke dirinya manuk kieu ge cukup alus-alus teuing da lamun di dinya ngahajah meuli mah moal cukup ku nabung sabulan. Tah eta kan memberi tapi dengan menyombongkan diri gitu Pak. Memberi tapi tidak dibarengi dengan rendah hati, sehingga nanti ada kesan menghinakan atau memperbudak orang lain. Nah ketika kita memposisikan diri memperbudak orang lain, berarti kita sedang menempati posisi Tuhan itu Pak. Menempatkan diri kita pada posisi Tuhan. Kan yang boleh memperbudak itu kan hanya Allah. Kita harus terima bahwa kita itu budaknya Allah, dan kita tidak boleh memperbudak orang lain. Nah jadi hauna itu adalah rendah hati. Pertama adalah rendah hati kepada Allah. Kemudian yang kedua tentu rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Nanti banyak caranya Pak rendah hati itu. Bisa dengan ucapan, bisa itu. Bagaimana ucapan yang menunjukkan bahwa dia itu seorang yang rendah hati. Bisa juga dengan tindakan orang yang rendah hati. Perilaku orang yang rendah hati. Bisa juga dengan sikap gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang rendah hati. Jadi banyak cara untuk menunjukkan bahwa kita itu memiliki sifat rendah hati. Kalaupun dalam rendah hati ini tidak boleh sampai menghinakan diri. Jadi rendah hati itu bukan berarti kita menghinakan diri, bukan. Bagaimana kita melakukan sifat rendah hati, tetapi kita pun tidak menjadi diri kita itu hina di mata orang lain. Kan suka ada orang yang yang terkadang Pak gitu ya, boleh jadi dia memang belum tahu ilmunya atau bagaimana, merendahkan hati bahkan sampai merendahkan diri, sehingga terkesan bahwa dia itu menghinakan diri. Jadi kalau kepada sesama manusia itu Pak, itu dalam batas-batas yang wajar saja. Bagaimana merendahkan hati di hadapan manusia tetapi tidak sampai menghinakan diri, tidak sampai menghinakan diri. Nah seperti tempo hari kan pernah kita sampaikan Pak,
umpamanya nih terkait dengan menikmati kehidupan dunia kan kemarin kita sampaikan ada yang namanya zuhud gitu ya. Zuhud itu membatasi diri dari gemerlapnya kemewahan dunia. Nah itu ada keterkaitan erat Pak dengan tawadu gitu. Tawadu. Ada yang menafsirkan tawadu itu adalah hampir mirip dengan qanaah gitu. Hampir ada kaitannya dengan qanaah. Nah jadi ketika kita umpamanya dalam menikmati kenikmatan dunia kan, tidak perlu sampai kita menghinakan diri gitu. Yang disebut rendah hati ku batur umpamanya ka masjid muhajirin teh moal teuing make sendal gitu. Supaya disebut rendah hati gitu. Atau baju teh erek anu geus belel we geus marolongo gitu. Padahal di imah boga keneh nu alus gitu. Kami disebut ku batur teh rendah hati, sederhana. Itu namanya menghinakan diri itu. Jadi yang disebut dengan rendah hati itu kita menempatkan, memposisikan diri kita sesuai dengan kelayakan diri kita aja Pak. Sesuai dengan kelayakan diri kita, kepantasan diri kita. Iya lamun saya teh kieu pantes teu keur ukuran saya gitu. Lamun saya kitu pantes teu keur ukuran saya. Nah itu yang disebut rendah hati itu. Sambil nanti dipertimbangkan dampaknya. Ini kira-kira dampak dari apa yang saya ucapkan, dari apa yang saya lakukan, bagaimana dampaknya terhadap diri saya, keluarga saya, dan orang lain. Nah itu perlu diperhatikan juga. Karena kan terkadang begini ya, niat kita baik gitu ya, ingin rendah hati. Tapi belum tentu keluarga itu nerima gitu. Karena barangkali keluarga merasa diri kita itu menghinakan diri. Nah disitulah perlu yang namanya ada konsultasi gitu Pak. Konsultasi dengan anak, konsultasi dengan istri. Bagaimana cara kita bersikap hidup di tengah-tengah masyarakat itu, agar nanti kita tidak mengundang orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain berbuat dosa Pak. Jadi begini nih, ketika orang lain itu berbuat dosa Pak, boleh jadi kita punya andil di dalamnya itu. Kenapa kita katakan kita punya andil? Mungkin orang itu berbuat dosa karena kita membuka diri orang lain itu berbuat dosa sama kita. Kita membuka diri orang lain itu barangkali menyakiti kita, menggunjing kita. Nah makanya hal-hal yang membuka kesempatan orang lain berbuat dosa sama kita itu harus dihindari itu. Harus dihindari. Umpamanya nih ada jamaah muhajirin gitu ya, yang dua-duaan tengah peuting jeung pamajikan tetangga gitu ta. Eta kan membuka diri orang lain untuk berbuat dosa sama kita. Eta si bapak itu teh lain jamaah muhajirin cenah kitu. Nah geuning duduaan eta jeung pamajikan si anu. Boa-boa gitu ta Pak. Puguh-puguh teu kumaha kitu nya ngan saukur papanggih tanpa kebetulan. Papanggih pas papanggih teh dinu poek ditanya pada tetangga gitu tah. Kan batur mah geus beda deui teh tanggapan batur mah. Tah eta teh membuka diri orang lain berbuat dosa sama kita gitu tah. Padahal kita yang pada awalnya itu membuka atau memberikan kesempatan orang lain untuk menuduh kita. Nah jadi dalam hal pembahasan tawadu itu nanti sangat luas sekali. Yang namanya rendah hati itu bukan berarti menghinakan diri, dan bukan juga yang namanya tawadu itu menghinakan diri dan merendahkan diri. Nah itulah
barangkali poin yang ke 17-18 ya. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui dari persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tentu itu harus kita upayakan. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tanamkan dan sambil mohon kepada Allah agar kita menjadi seorang muslim yang berakhlak dengan akhlak yang benar tadi. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tanamkan sifat tawadu sambil mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang rendah hati, dinilai oleh Allah sebagai orang yang rendah hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.